Selamat siang pemirsa dan selamat datang di Finance News. Pada hari ini, kami akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di China. China adalah negara ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan nominal PDB dan merupakan pusat manufaktur dan eksportir terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi di China yang pesat juga telah menjadi sumber utama pertumbuhan global selama beberapa dekade terakhir. Sekarang, kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di China pada paruh pertama tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di China pada kuartal 2 tahun 2025 mencatat angka 5,2% secara tahunan, melampaui ekspektasi analisis sebesar 5,1%. Lajunya sedikit menurun dari angka 5,4% pada kuartal pertama tahun 2025, meski masih tumbuh di atas ekspektasi analisis. Analisis telah memperingatkan bahwa target pertumbuhan resmi di China sebesar 5% pada tahun 2025 beresiko meleset. Beberapa analisis memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di China akan turun menjadi 4,5% pada kuartal ketiga dan 4% pada kuartal keempat, dengan proyeksi tahunan 2025 di angka 4,6%, yang berarti lebih rendah daripada target resmi. Mengapa pertumbuhan ekonomi di China semakin melambat? Berikut merupakan faktor-faktor terbesar yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di China. Yang pertama, konsumsi yang tidak mencukupi dan investasi infrastruktur yang semakin menurun. Di sektor konsumsi, laju pertumbuhan penjualan retail pada Juni melambat menjadi 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya, turun dari 6,4% pada bulan Mei dan di bawah ekspektasi ekonomi yang memperkirakan 5,4%. Dalam komponen tersebut, penjualan jasa catering hanya naik 0,9%, performa terburuk sejak Desember 2022 saat negara masih terdampak oleh pandemi COVID-19. Output industri menjadi salah satu titik cerah dengan pertumbuhan sebesar 6,8% secara tahunan di bulan Juni ini, melampaui estimasi median sebesar 5,7%. Namun, investasi aset tetap hanya tumbuh 2,8% pada 6 bulan pertama tahun ini, di bawah estimasi Reuters sebesar 3,6%. Krisis sektor properti juga terus berlanjut, dengan investasi real estate terkontraksi 11,2% pada semester 1 2025. Memperburuk dibanding penurunan 10,7% dalam 5 bulan pertama. Investasi di sektor infrastruktur dan manufaktur juga menunjukkan perlambatan. Namun, di antara faktor-faktor tersebut, China tetap melakukan aksinya untuk mempertahankan perekonomiannya sehingga tidak tenggelam dalam perang dagang yang sedang terjadi, yaitu dengan meningkatkan ekspor ke Asia Tenggara dan Uni Eropa. Data Bea Cukai menunjukkan bahwa pengiriman barang ke Amerika Serikat turun sebesar 10,9% sepanjang semester 1 tahun 2025. Tetapi ekspor ke Asia Tenggara melonjak sebesar 13% dan ke Uni Eropa naik 6,6%. Jadi, secara keseluruhan, sejauh ini ekonomi China mencatat pertumbuhan PDB yang cukup baik sebesar 5,2% pada paruh pertama tahun 2025. Meskipun terjadi perang tarif yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ekspor China tumbuh sebesar 7,3% dan berkontribusi lebih dari sepertiga dari pertumbuhan pada paruh pertama tahun tersebut. China juga memiliki sektor crowdfunding yang cukup kuat, dan salah satu bentuk crowdfunding di China adalah Demo Hour. Demo Hour adalah salah satu website crowdfunding di China yang bertujuan untuk membiayai proyek produk testing dan peluncuran produk baru yang dibiayai oleh penggalangan dana masyarakat dan investor-investor perusahaan. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk investasi yang dapat membantu perputaran ekonomi di China. Pertumbuhan ekonomi di China mencerminkan teori klasik pertumbuhan ekonomi yang memfokuskan keuntungan dari perdagangan internasional yang dipandang sebagai faktor utama terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inti dari teori klasik yaitu mendukung gagasan pentingnya perdagangan bebas antar negara, usaha bebas dari setiap individu, dan akumulasi kepemilikan pribadi. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pertumbuhan, mari kita beralih ke pembangunan negara China. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan per kapita yang disertai perubahan struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan. Indikatornya meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, hingga indikator non-moneter seperti angka harapan hidup, melek huruf, dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data terbaru, GDP China tahun 2024 mencapai 18,80 triliun dolar Amerika,
tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023 yang berada di 18,24 triliun dolar. Pendapatan per kapita juga naik dari 12,500 ribu dolar pada 2023 menjadi 13,121 ribu dolar pada 2024. Inflasi tercatat sangat rendah, hanya 0,21%, yang berdampak positif bagi stabilitas harga. Indeks pembangunan manusia di China mencapai 0,797 dengan harapan hidup rata-rata 79 tahun. Lama sekolah rata-rata 8 hingga 9 tahun dan pendapatan bruto per kapita sekitar 22.000 dolar. Angka ini menempatkan China di peringkat 78 dari 193 negara. Ada sejumlah faktor yang sangat menunjang pembangunan ekonomi di China. Pertama, industri dan manufaktur yang menjadikan China pusat produksi dunia. Kedua, ekspor dan perdagangan internasional dengan nilai ekspor mencapai 3,58 triliun dolar pada 2024. Naik hampir 6% dari tahun sebelumnya. Ketiga, infrastruktur fisik yang modern seperti kereta cepat, pelabuhan, dan jalan raya. Selain itu, sumber daya manusia yang besar dan semakin terampil, kemajuan teknologi, dan inovasi dari perusahaan terbesar, serta dukungan investasi pemerintah menjadi pilar utama pertumbuhan. Sekarang saya akan membahas mengenai usaha yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mengembangkan pembangunan ekonomi negara China. Pemerintah China terus melakukan langkah nyata untuk mendorong pembangunan ekonomi. Di bidang infrastruktur, China mengoperasikan kereta cepat terpanjang di dunia yang mempercepat mobilitas antar kota dan menurunkan biaya logistik. Di bidang pendidikan, pemerintah mendanai ribuan mahasiswa untuk belajar ke luar negeri melalui beasiswa. Kemudian mengajak mereka kembali untuk membangun negeri. Sekarang kita akan membahas pendidikan di China. Pendidikan di China menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi di negara tersebut. Dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun, angka partisipasi pendidikan dasar mendekati 100%. Rata-rata, lama sekolah meningkat menjadi 9,5 tahun, sementara angka melek huruf mencapai 96,8%. Gross enrollment rate untuk pendidikan menengah atas juga meningkat dari 91,8% pada tahun 2023 menjadi 92% pada tahun 2024. Baik, sekarang saya akan membahas bagaimana pertumbuhan di negara China menunjang atau bisa meningkatkan pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi di China menunjang pembangunan karena memberikan sumber daya keuangan yang lebih besar bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur modern seperti jaringan transportasi, energi, dan teknologi digital. Pertumbuhan juga memungkinkan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selain itu, peningkatan ekspor dan inovasi teknologi dari pertumbuhan ekonomi turut memperkuat daya saing global China, sehingga hasilnya kembali digunakan untuk memperluas pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor. Dari pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi China tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan GDP yang stabil saja, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung seperti industri, perdagangan, infrastruktur, dan pendidikan. Saya Megan dengan rekan saya Gabriel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam laporan mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi China. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.